Sesampainya di daerah Gebrong antara Sukabumi dan Cianjur, Edi tiba-tiba menyuruh sopir keluar dari jalan besar menuju kecamatan Cugenang. Edi mengutarakan hendak mengambil kambing untuk persiapan lebaran di daerah Gebrong. Ia meminta sopir melambatkan laju mobil. Sang sopir dan penumpang lainnya menurut saja. Mereka sama sekali tidak menaruh curiga atas permintaan Edi. Tanpa basa-basi, Edi mengeluarkan senjata api yang ia simpan di ranselnya. Sejurus kemudian, Edi menembakkan senjatanya ke arah Kasih Jujun yang duduk persis berada di depannya. Lalu Edi menembak dari arah belakang ke arah Sarma Sutaria di depan. Dengan tenang, Edi menghabisi seluruh penumpang kecuali Ojeng. Lalu mobil kol itu dibakar. Saat itu warga Cianjur dan pihak Kodim pun geger. Tak berapa lama dibentuk tim pemburu gabungan antara TNI dan Polri yang dibantu warga. Edi dan Ojeng sempat bersembunyi di hutan kawasan Gunung Gede. 4 hari kemudian, Ojeng ditangkap aparat keamanan pada 24 Agustus tahun 79. Dari tangan Ojeng disita uang 730.000 dan 1,3 juta yang ditanam di sawah. Operasi pemburuan mencari Edi Sampak terus dilakukan. Ia sempat mampir ke desa Cibarebek, Sukabumi, tempat istri keempatnya bernama Mama. Kepada mertuanya, Edi menitipkan uang 1 juta rupiah. Edi sempat dikepung di wilayah Pasir Datar, Sukabumi. Edi pun mengalami luka tembak, tapi bisa melarikan diri. Akhirnya pelariannya terhenti. Edi Sampak ditangkap oleh tim pasukan batalion 327 Brajawijaya di bawah pimpinan Sersan Mayor Said di daerah Desa Cigantung, Sumedang pada 28 Agustus tahun 79. Dari tangan Edi, tim ini berhasil menyita uang 4 juta. Setidaknya uang yang disita aparat keamanan saat itu lebih dari 20 juta. Edi Sampak lalu dibawa ke rumah tahanan militer di Cimahi. Ia lalu diadili melalui sidang koneksitas di Pengadilan Militer Bandung pada 14 Mei tahun 1981. Sesuai keputusan pengadilan tanggal 12 Juni tahun 81, Edi Sampak divonis hukuman mati dan dipecat sebagai anggota TNI. Sementara itu, Ojeng diganjar hukuman 12 tahun penjara. Di saat menjalani hukuman sambil menunggu waktu eksekusi mati di rumah tahanan militer Cimahi, Edi mengajukan permohonan gerasi kepada Presiden Soeharto. Tapi Presiden Soeharto menolak permohonan gerasinya pada 18 Oktober tahun 1984. Edi marah, ia tak mau hidup berakhir di moncong senjata tembak. Pada 24 Desember tahun 84, Edi berhasil meloloskan diri dari sel tahanan. Ia sempat dinyatakan hilang. Sebelumnya, ia diketahui pulang ke Serang dan mendapatkan KTP palsu dengan nama Sidik. Dengan bermodal KTP itu, ia melalang buana dari Serang, Lampung, Palembang, Jambi, dan Bengkulu. Di kota-kota itu, ia menjalani berbagai profesi dari pedagang hingga menjadi ustadz. Beberapa tahun kemudian, ia kembali menemui istri ketiganya Saeti di Jayanti, Tangerang, hingga akhirnya ditangkap pada tahun 2006. Pada Agustus tahun 2015, Edi Sampak mengajukan kembali permohonan gerasi kepada Presiden Joko Widodo. Tapi Jokowi menolak gerasinya. Kini Edi masih mendekam di lapas kelas 1 Cirebon. Halo sahabat Nia, tahukah kita bahwa hidup adalah bagaimana maunya Tuhan, bukan bagaimana maunya kita. Jadi pesan
moral dari kisah ini adalah hargai, syukuri, dan nikmati apapun profesi yang Tuhan berikan kepada kita. Karena kadang-kadang kita belum tentu tahu apa yang terbaik buat kita, tapi Tuhan mengetahuinya. Sekian cerita Nia hari